Pertama-tama, Bunda siapkan cetakan kue talam ukuran kecil seperti ini. Ini cetakannya kita oles dengan minyak sayur dulu ya, agar nanti kuenya nggak lengket dan mudah dikeluarkan setelah matang. Dan untuk satu resep ini, Bunda memerlukan sekitar 50 cetakan kue talam seperti ini. Jika sudah dioles dengan minyak sayur semua, ini cetakannya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga mie kuning atau mie kenduri. Ini saya beli di pasar, satu pak seperti ini harganya Rp10.000, isinya 500 gram. Dan untuk satu resep ini yang terpakai hanya 100 gram aja. Mie ini akan saya lunakkan dengan cara direbus sebentar. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Ini bisa langsung kita rebus aja mie-nya. Ini jangan sampai kelembekan ya bun ya, agar hasilnya bagus. Nah, seperti ini udah cukup. Ini mie-nya udah lunak. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Kemudian ini saya gunting-gunting sebentar biar nggak terlalu kepanjangan dan memudahkan kita nanti saat mengisinya. Nah, ini kalau sudah, mie-nya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah besar, ini sekitar 14 buah ya. Cabai merah ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini udah selesai ya. Jika sudah, cabainya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga daun bawang, 1 ikat. Ini 1 ikat isinya sekitar 5 batang. Ini saya beli 1 ikat seperti ini harganya Rp2.000. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini sudah selesai diiris tipis. Ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini sudah saya cuci bersih juga dan saya giling halus. Nah, ini udah selesai ya. Bawang merah dan bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga telur puyuh, ini saya beli kiloan, dan setelah saya hitung, ini modal untuk satu butirnya sekitar Rp500. Dan untuk satu resep ini, Bunda memerlukan sekitar 50 butir telur puyuh. Ini telur puyuhnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 3 bungkus tahu putih, ini tahu yang ukuran kecil, ini saya beli di pasar, harga satu bungkusnya Rp3.500. Isinya ada 10 buah. Tahu ini akan saya cuci bersih terlebih dahulu. Nah, ini sudah dicuci ya. Kemudian ini akan saya haluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan ulekan aja seperti ini. Nah, ini sudah halus. Jika sudah halus seperti ini, kemudian tambahkan kaldu bubuk 2 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa ayam. Kemudian tambahkan juga lada bubuk 1 saset. Masukkan juga telur 1 butir, ini telur yang ukuran sedang ya. Masukkan juga cabai merah yang sudah diiris tipis. Tambahkan juga daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Serta 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang tadi sudah digiling halus. Kemudian tambahkan juga tepung terigu sebanyak 150 gram. Nah, ini kita aduk sampai rata ya. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Oh ya, di sini saya tidak menambahkan lagi garam karena tahu yang saya gunakan ini sudah cukup asin. Lagi pula, tadi saya menambahkan kaldu bubuknya 2 saset ya. Jadi ini menurut saya sudah cukup asin dan gurih. Tapi kalau misalnya tahu yang Bunda gunakan tawar, Bunda boleh menambahkan lagi garam. Silahkan disesuaikan aja. Terakhir, kemudian masukkan mie yang tadi sudah kita rebus. Nah, ini kita aduk ya, sampai mie-nya ini benar-benar rata, tercampur dengan tahunya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Kemudian ambil 1 buah cetakan kue talam yang tadi sudah dioles dengan minyak sayur. Kemudian masukkan mie tahu telur ke dalam cetakan. Ini jangan penuh-penuh amat ya mengisinya. Sisakan sedikit bagian atasnya. Jika sudah, kemudian masukkan telur puyuh 1 butir di atasnya. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 cetakan kue talam, kemudian masukkan adonan mie tahu telur ke dalam cetakan mie. Jangan penuh-penuh ya.
kemudian bagian atasnya kita tambahkan telur puyuh 1 butir. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 50 mie tahu topping telur puyuh seperti ini. Dan jika sudah diisi semua, ini akan kita kukus ya. Ini mengukusnya nggak usah lama-lama, sebentar aja, sekitar 20 menitan atau sampai kue kita matang. Nah, ini punya saya udah matang ya. Ini sudah saya dinginkan juga. Ini mengeluarkan dari cetakannya mudah banget karena tadi sudah kita oles dengan minyak sayur. Jadi ini sama sekali nggak lengket. Oh ya, jika sudah direbus seperti ini bisa Bunda stok ya. Kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Ini kita panaskan ya. Dan jika sudah panas, ini boleh dimasukkan mie tahu topping telur puyuhnya. Ini kita goreng sebentar aja sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Nah, ini sengaja nggak saya balik ya, agar ini telurnya tetap berwarna cantik. Nah, seperti ini udah matang, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi. Ini terlihat sangat menarik dan unik. Ini selain rasanya yang enak, ini cara membuatnya juga sangat mudah dan praktis. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Oh ya, selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas ya menggunakan plastik mika seperti ini. Ini punya saya ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah, boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Kemudian saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box. Ini saya alas dulu dengan cup kertas seperti ini ya. Kemudian saya kemas menggunakan mika kecil. Dan saya juga menambahkan stiker thank you agar terlihat lebih cantik dan elegan. Jika dikemas seperti ini, pasti akan menaikkan nilai jualnya ya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini mie tahunya gurih, lembut, berpadu dengan lezatnya telur puyuh. Ini benar-benar perpaduan yang sedap mantap. Jika dimakan sebagai camilan seperti ini aja enak banget. Atau untuk lauk makan juga pastinya sedap ya. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp47.700, menghasilkan 50 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp954. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.500-an sampai 2.000-an aja. Untuk perincian model dan resep, sudah saya tulis di deskripsi, silakan dicek. Tapi untuk perincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.